semuanya, apa kabar? Baik-baik aja. Nah, jumpa lagi di sini di pembelajaran etika profesi bersama Ibu Liza. Minggu lalu kita sudah menuntaskan bab 2 tentang pedoman prosedur dan profesi serta aturan dalam industri jasa keuangan. Kali ini kita akan melanjutkan bab 3 tentang etika profesi dalam akuntansi dan keuangan. Nah, anak-anak, seperti yang kita tahu, etika profesi itu berbicara tentang pedoman yang mengatur baik buruknya tingkah manusia. Jadi di segala kehidupan, etika profesi, etika itu sangat dibutuhkan. Ya, contohnya kita sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan, itu kita tidak bisa memaksakan atas perilaku kita sendiri, maka kita harus punya etika dalam berperilaku ataupun bersosialisasi. Nah, begitu juga sebagai seorang akuntan, maka kita harus punya kode etiknya. Oleh karena itu, di semua bidang kehidupan, di semua bidang pekerjaan itu harus dibekali dengan etika keprofesionalan yang baik. Baik, kali ini kita akan belajar tentang etika profesi dalam akuntansi dan keuangan. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama menjelaskan pengertian etika profesi, menjelaskan kode etik profesi, menganalisis ruang lingkup etika profesi akuntan, menelaah prinsip etika profesi Ikatan Akuntan Indonesia, menganalisis kode etik profesi akuntan publik, mengkomunikasikan prinsip etika profesi Ikatan Akuntan Indonesia, dan yang terakhir mengumpulkan informasi etika profesi dalam bidang akuntansi dalam pelaksanaan pekerjaannya. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita di bab 3 ini. Nah, kita masuk yang pertama, A. Mengenal etika, profesi, dan kode etik. Jadi, sebagai salah satu profesi yang penting dalam dunia ekonomi, maka wajib hukumnya kita memahami kode etik untuk menjaga mutu dan kepercayaan para pengguna jasa. Terlebih lagi, kita yang berada dalam lingkup industri jasa keuangan, hal itu harus sangat dibekali, dibutuhkan dengan kode etik, pemahaman kode etik yang bagus, ya. Baik, kita masuk yang pertama, pengertian etika secara umum. Jadi, etika itu adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan yang menegaskan antara baik dan buruk. Nah, etika wajib kita terapkan dalam segi kehidupan kita. Karena apa? Karena etika mengarahkan manusia untuk bertindak secara tepat dalam menjalani hidupnya. Ya, jadi secara umum etika itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama etika umum, yang kedua etika khusus. Nah, etika umum ini belajar tentang pedoman berperilaku, prinsip dasar moral kita dalam kehidupan kita secara umum. Kalau etika khusus itu dia lebih kepada penerapan prinsip moral dasar pada bidang atau kategori atau kondisi tertentu. Nah, etika khusus di sini dibagi lagi menjadi dua, yaitu etika individual yang mengatur tentang baik buruknya tingkah kita sendiri. Lalu yang kedua ada etika sosial. Etika sosial ini berarti berkaitan dengan antar umat manusia. Oke, itu pengertian etika secara umum. Lalu kita masuk yang kedua, ini pengertian profesi secara umum. Jadi apa itu profesi? Profesi itu adalah pekerjaan yang dilakukan dengan mengandalkan suatu keahlian sebagai usaha untuk menghasilkan nafkah hidupnya. Contohnya ibu di sini adalah seorang guru, maka profesi ibu adalah seorang guru. Pekerjaan yang ibu lakukan ini mengandalkan keahlian atau pendidikan yang telah ibu tempuh, dan profesi sebagai guru itu adalah salah satu upaya untuk membantu pemenuhan kebutuhan hidup dan kelangsungan kehidupan ibu sendiri. Jadi seperti itu namanya profesi. Nah, ciri-ciri profesi yang pertama, mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Yang kedua, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Yang ketiga, kaum profesional itu sudah pasti akan menjadi anggota dari suatu profesi. Yang keempat, adanya pengetahuan khusus. Jadi tidak sembarang aja kalau profesinya guru, maka ada pengetahuan khusus tentang keguruan. Lalu yang kelima, adanya standar moral yang sangat tinggi. Jadi di sini adalah ciri-ciri profesi, ya, mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Di sini maksudnya adalah kita harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Jadi kalau sudah menjadi pekerjaan kita ini menjadi suatu profesi, maka itu harus mengutamakan kepentingan bersama, kepentingan masyarakat, seperti itu. Lalu yang ketiga, kode etika profesi. Nah, kode etik profesi itu adalah pedoman tindakan, sikap, dan perilaku dalam menjalankan tugas dan kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, kode etik profesi ini menyertakan sanksi yang bisa dikenakan para pelanggar etik. Sanksi yang dikenakan ini bisa berupa sanksi moral maupun sanksi diberhentikan dari perusahaan tersebut. Jadi kalau kita telah melanggar kode etik profesi kita, maka kita harus terima dengan sanksi yang akan
dikenakan kepada kita, seperti itu. Kalau sanksi moral itu seperti apa? Ya itulah, kalau sekarang kehidupannya sanksi moral itu bahkan lebih kejam daripada sanksi diberhentikan di organisasi ya. Bisa saja berita kita tersebar kemana-mana, ke media sosial dan lain-lainnya, itu namanya sanksi moral. Lalu kalau sanksi diberhentikan ya sudah otomatis kita akan diputus kerjanya, namanya gitu. Lalu yang selanjutnya, tujuan kode etik profesi, yang pertama untuk menjunjung tinggi martabat profesi, yang kedua menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota, yang ketiga meningkatkan pengabdian para anggota profesi, yang keempat meningkatkan mutu organisasi dan profesi, dan yang kelima mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Ini adalah beberapa contoh tujuan dari diterapkannya kode etik suatu profesi. Oke, cukup jelas? Nah, kita lanjut yang B, ruang lingkup dan prinsip-prinsip etika profesi akuntan. Jadi, ada beberapa kebutuhan dasar yang harus kita penuhi dengan adanya kode etik ini. Yang pertama, kredibilitas. Kredibilitas di sini maksudnya adalah bagaimana orang akan mempercayai apa yang kita kerjakan. Itu seorang akuntan itu harus bersikap, kredibilitasnya itu harus cukup tinggi. Lalu yang kedua, profesionalisme. Itu sudah pasti, namanya bekerja itu harus mengenyampingkan kebutuhan atau kepentingan-kepentingan di luar dari pekerjaan. Yang ketiga, kualitas jasa. Jadi orang akan percaya sesuatu yang dikerjakan oleh seorang akuntan itu pasti sudah dikerjakan dengan standar kinerja yang tinggi. Itu namanya kualitas jasa. Lalu yang keempat, kepercayaan. Kita harus mampu membangun suatu kepercayaan dari para klien kita. Itu namanya kepercayaan. Oke, lalu kita masuk yang pertama, prinsip etika profesi Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi, kode etik Ikatan Akuntan Indonesia ini dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya. Itu maksud dari kode etik IAI ini. Nah, ada 8 kode etik Ikatan Akuntan Indonesia. Yang pertama, tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan yang terakhir standar teknis. Mari kita lihat satu persatu dari kode etik profesi Ikatan Akuntan Indonesia ini. Nah, yang pertama, tanggung jawab profesi. Setiap anggota itu harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dia lakukannya. Yang kedua, ada kepentingan publik. Nah, seorang akuntan yang profesional itu berkewajiban untuk bertindak dalam rangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, serta menunjukkan sikap profesionalismenya. Yang ketiga, ada integritas. Integritas di sini dimaksudkan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan menjadi patokan bagi anggota dalam menguji keputusannya. Jadi seseorang yang punya integritas tinggi berarti orang akan percaya ini dia kepercayaan publiknya sangat tinggi, lalu keputusan yang dia ambil itu sudah dilandasi oleh beberapa pertimbangan yang sangat penting. Yang keempat, ada objektivitas. Nah, di sini prinsip objektivitas mengharuskan anggota itu bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain. Kita, apapun jenis pekerjaan kita harus bertindak secara objektivitas. Tidak boleh mengatasnamakan suatu pihak, tidak boleh mengatasnamakan suatu golongan tertentu atau suatu nama tertentu. Itu namanya bersikap objektivitas. Lalu yang kelima, ada kompetensi dan kehati-hatian profesional. Nah, bertindak tekun dan cermat sesuai teknis dan profesional yang berlaku ketika memberikan jasa profesional. Di sini namanya seorang akuntan itu harus punya kompetensi yang cukup mumpuni, lalu dia harus punya kehati-hatian terhadap profesinya. Jadi tidak boleh sembarangan seorang akuntan itu bertindak. Lalu yang keenam, ada kerahasiaan. Nah, di sini akuntan itu adalah profesi yang berhubungan langsung dengan data keuangan. Itu adalah hal yang sangat sensitif, maka sudah sepatutnya harus memegang prinsip kerahasiaan. Tidak boleh membocorkan data keuangan suatu perusahaan tertentu. Semua perusahaan itu tidak boleh kita bocorkan rahasianya. Yang ketujuh, perilaku profesional. Jadi seorang akuntan itu harus mampu berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Jadi
kita sebagai seorang akuntan, maka kita harus sudah sewajarnya berperilaku profesional. Jadi jangan sampai orang memandang remeh, menganggap remeh sebelah mata dari seorang akuntan. Yang kedelapan itu ada standar teknis. Jadi sesuai dengan keahliannya dan dengan kehati-hatian, akuntan berkewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Jadi ya tadi seperti yang Ibu jelaskan, seorang akuntan itu sudah pasti dia mengerjakan pekerjaannya itu dengan standar kinerja yang tinggi. Oke, lanjut. Ini yang kedua adalah kode etik profesi akuntan publik. Jadi maksudnya adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia, staf profesional yang bekerja pada satu kantor akuntan publik. Nah, dalam kode etik profesi akuntan publik yang baru yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ini menyebutkan 5 prinsip dasar etika profesi. Yang pertama ada prinsip integritas, yang kedua ada prinsip objektivitas, yang ketiga ada prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. Yang keempat ada prinsip kerahasiaan dan yang kelima ada prinsip perilaku profesional. Nah, baik anak-anak semuanya, sampai di sini materi kita. Ya, terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai habis. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, ada terbatasnya penyampaian informasi atau ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tetap semangat belajar, berpikiran positif, selalu sehat dan bahagia. Baik anak-anak semuanya, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa minggu depan.